ketemu lagi bersama saya di Cumis. Ya, saya Ella ya, jangan lupa. Di Curhatan Manis hari Kamis. Dan topik hari ini adalah tentang perjuangan seorang wanita yang luar biasa. Saya secara pribadi sangat terinspirasi dari hidupnya dia. Karena ini tidak mudah ya, bagi siapapun ini tidak mudah. Tetapi melihat dia hari ini, dia bisa melewati hal-hal yang sulit, masa-masa yang sulit, dan dia bisa tetap tersenyum, tetap semangat menjalani hidupnya. Ya, tema pembicaraan kita hari ini, ketika kanker tidak menjadi angker, namun menjadi berkah. Tapi tetap saya mau ingatkan, di like, subscribe, dan komen. Oke? Nah, langsung saja ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang luar biasa. Ini dia, Ria Guler. Halo Ria, apa kabar? Baik ya, ceria sekali ya, seperti namanya ya, Ria, ceria. Ceria dari semangat. Terima kasih ya buat hari ini, kamu mau memberikan waktu buat kita bisa ngobrol-ngobrol dan kamu mau berbagi satu pengalaman hidup ya. Tapi ketika sudah agak lama di tahun 2018 awal akhirnya bisa lulus BPJS dan atas campur tangan Tuhan lah, Tuhan saja lah ya. Akhirnya terurus dengan cepat dan akhirnya di bulan 4 bisa penyakit kanker. Oh tentu boleh dong, boleh ya. Kan kisah-kisahnya seru. Asik, semangat sekali nih. Tadi pertanyaannya sejak kapan gitu ya? Sejak kapan? Sebenarnya dia sudah agak lama ya, ada sedikit aja benjolan di otot dada. Terus waktu itu kita belum ada BPJS gitu ya. Tapi ketika sudah agak lama di tahun 2018 awal akhirnya bisa lulus BPJS dan atas campur tangan Tuhan lah, Tuhan saja lah ya. Akhirnya terurus dengan cepat dan akhirnya di bulan 4 bisa urus rujukan dan di bulan 5 sudah langsung ke rumah sakit dan akhirnya mulailah dokter dipertemukan dengan dokter bedah ya di salah satu rumah sakit besar di Kota Medan. Okay. Gitu. Nah, waktu kamu ketemu dengan dokter, waktu diperiksa gitu kan, dokter bilang nggak ini kankernya udah stadium berapa gitu? Oh, kalau awalnya belum, setelah operasi baru dites tahu stadium berapa ya. Stadium berapa ya? Stadium 3B. Stadium 3B. Itu termasuk stadium yang ganas atau masih menuju ganas? Dokter sih nggak bilang apa-apa karena dokter kan biasanya banyak diamnya gitu. Nah, kalau kita ketemu dokter pun sebagai manusia ya nggak bisa kita pungkiri kita terbodoh air mata, tapi ya hati aku pribadi gitu ya, hatiku kita berharap pada Tuhan aja gitu. Iya ya, pastilah ya. Nah, kalau boleh tahu kanker apa namanya? Itu dari awal sih sebenarnya tidak ke kanker gitu ya, karena dia berada di otot dada, tapi lumayan lama penanganannya akhirnya itu jadi kanker payudara. Oke, atau kalau saya boleh tambahkan ya, mungkin istilah dokternya chamamae ya, chamamae kayak bahasa-bahasa Latin seperti itu ya, breast cancer ya, that's right. That's right ya. Nah, tanda-tanda awalnya itu seperti apa waktu itu ya? Oh, kalau awalnya sih ini kan biasa ya kita perempuan ya kalau mau datang bulan itu kan ada sakit ya di dada gitu. Nah waktu itu pas kusuk-kusuk ini ada apa? Tapi dia benjolan kecil aja, kecil ya? Benjolan kecil itu. Tapi waktu benjolan kecil itu misalnya waktu kamu tekan atau raba tuh ada terasa sakit nggak waktu itu? Enggak terasa sakit. Biasa aja. Bahkan beberapa tahunnya nggak terasa sakit. Oh sudah. Oh gitu. Kalau boleh ingat tahun berapa itu kamu merasa kayak benjolan kecil aja gitu? Tapi nggak tahu persisnya ya tahun berapa, cuma sekitaran 3 tahun lah. 3 tahun sebelum operasi itu dia sudah ada. Berarti itu benjolan dari kecil akhirnya membesar.
Dan ketika semakin membesar mungkin akhirnya jadi semakin kamu pun tidak merasa nyaman ya mungkin dengan diri kamu. Perasaan apa yang kamu alami, atau mungkin secara fisik nggak enak di bagian mana, atau seperti apa gitu dalam waktu prosesnya itu? Maksudnya benjolannya itu kan semakin membesar gitu. Kondisi seperti apa yang kamu alami? Kalau sebenarnya secara fisiknya nggak ada sakit-sakitnya gitu, tapi satu hal ya, mungkin juga perempuan yang mengalaminya, mana tahu gitu ya. Itu tidak boleh kita sedih ya. Sebelumnya kan nggak sakit, sampai aku pun masih kerja aja gitu ya. Tapi ada masa aku sedih, menangis, disitulah dia berdenyut gitu. Jadi sebenarnya hati itu harus benar-benar bahagia, itulah obatnya. Oh, berarti ketika kita baper ya, melo gitu, itu semakin merasa sakitnya ya. Dia nggak suka yang melo-melo. Dia nggak suka yang melo-melo. Dia suka yang gitu. Makanya sekarang kamu semakin bahagia, semakin udah hilang itu semua. Nah, ketika kamu divonis oleh dokter bahwa kamu mengalami kanker payudara tadi ya, atau camamae atau bahasa Inggrisnya breast cancer tadi ya, kamu pasti keadaannya nggak happy ya. Ya jelas lah. Sangat terpuruk lah dengan kondisi seperti itu, apalagi kita wanita ya. Apa yang pertama kali kamu pikirkan ketika dokter bilang ini sakitmu, dan itu di bagian yang sebenarnya juga bagi wanita itu sangat berharga? Oke lah ya, waktu dokter bilang itu sih sebenarnya ya nggak mikir apa-apa, pokoknya kalau udah di depan dokter dia menangis gitu ya, karena kita yang sakit ini ya, harapan kita udah hancur kali lah, pikiran kita itu mau mati gitu lah ya. Cuma aku boleh juga berbagi, aku banyak termotivasi dari teman-teman pasien gitu. Jadi saling menguatkan ya, ketemu di sana, saling berbagi, saling bertanya. Oke, berarti mereka salah satu pemberi semangat kamu. Selain daripada mereka, siapa lagi yang pada saat itu memberikan kamu semangat? Bos di kerjaan dia hanya bilang semangat, ada Tuhan Yesus, padahal dia beda keyakinan dengan kita. Wow. Teman-teman yang lain, keluarga ada yang memberi semangat juga waktu itu? Ada juga kakak ipar ya, waktu dokter bilang akan dioperasi, aku itu ketakutan. Jadi kak, aku takut nanti aku mati, nggak sadar-sadar lagi kalau sudah dibius. Cuman dia bilang semangat, semua sudah diatur Tuhan. Ya udah, itu bisa menguatkan aku secara pribadi. Ya, berarti itu yang juga salah satu yang membangkitkan semangat kamu. Iya, walaupun kenyataan di depan mata meja operasi sudah menunggu ya, dokter bedah udah buat ini ya, udah buat jadwal tanggal sekian Ria Gule akan dioperasi gitu. Pastinya untuk menuju tanggal-tanggal itu apa yang kamu rasakan? Itu yang aku rasakan sebenarnya sedih ya, tapi pikiran seperti mau dibawa ke pemotongan gitu. Pembantaian. Tinggal menunggu. Aduh, berapa hari lagi? Ibarat kayak kambing nunggu waktu mau kurban ya. Oke. Wah, itu perasaan pasti bergumul sekali ya. Tapi seperti yang kita tahu ya, bahwa pejuang kanker ini kan akan mengalami perubahan banyak dalam dirinya. Ya, betul. Nah, pasti itu kamu alami juga ya. Boleh kamu share nggak apa yang kamu alami ketika kanker itu sudah ada di dalam diri kamu? Itu ya banyak kan perubahan yang aku alami, dan bahkan juga yang sudah yang namanya ini yang kena kanker itu ya. Pertama-tama itu akan berubah drastis ya, kita bisa marah-marah, emosionalnya ya, terus sensitif sekali, pengen sekali pokoknya orang itu semua mengerti kita lah gitu ya. Jadi kalau aku pribadi keseringan kan Ella, kalau aku ke rumah sakit bisalah bermasalah dengan orang di rumah karena aku sangat ketakutan gitu. Tapi ya mau tidak mau harus datang ya. Kalau secara fisik yang saya dengar juga kalau kanker itu kan dia rambutnya mulai berguguran, benar nggak? Kalau aku sih enggak, cuma itu kan kegugurannya waktu kemo. Nah waktu keguguran itu rambutnya kamu biarin
jatuh satu persatu atau begitu kamu lihat udah mulai gugur ke salon nggak? Kalau itu sih masih gini ya, ceritanya sedikit lagi nih ya. Akan Cerita banyak juga nggak apa-apa. Jadi ya bagi aku benar ya bahwa kanker itu bukan sesuatu yang seram, tapi itu benar-benar berkat. Karena gini, aku kan ketemu dokter sendiri-sendiri nih. Wah, Nah habis itu ini pejuang kanker beneran ini. jadi kita ketemu dengan dokter yang ramah, suster yang ramah, dan kita benar-benar juga termotivasi ya dari kata-kata susternya lah, dokternya, dan pasien tadi ya, sesama pasien gitu. Nah waktu itu kan aku nggak ngerti yang namanya kemo, pokoknya dokter tanggal segini jam segini nanti dioperasi ya. Aku cuma mengangguk gitu. Jadi setiap dokter ngomong itu benar-benar terdiam banyaknya, tapi memang benar-benar dengar cuma nanti ya gitu lah. Nah waktu itu setelah operasi barulah dokter bilang mau di kemo ya biar jangan kambuh lagi. Gitu aja jawabannya, tapi keluar dari ruang dokter menangis lah ya kan. Namanya kita udah wanita, udah terkena penyakit gitu ya. Tapi walaupun dalam ketakutan aku akan terus bertanya ke dokter, dokter kalau begini apa, kalau yang begini bagaimana gitu. Dan waktu itu udah dijadwalkan kemo itu tanggal 18 bulan 9 tahun 2018. Wah udah dekat ini gitu ya kan. Jadi jantungan ya. Dan ketemu susternya di rumah kemo sangat ramah. Halo apa kabar? Gitu kan. Jadi setelah ngomong aku cuma bilang, suster jangan di kemo kenapa? Dia bilang, iya berbincang-bincang lah dulu kita ya. Dan selang dia mau lihat pasien ke dalam, aku udah nangis-nangis, sangat menangis waktu itu. Ya kalau yang namanya menangis itu bukan kita buat-buat ya, tapi kita bisa sedih sendiri, menangis sendiri gitu. Jadi waktu itu dia bilang begini, iya ya rambutmu panjang, sayang lah nanti ya. Tapi aku masih ngotot, nggak ada itu ya, nggak ada. Rambutku nggak rontok. Apa kali medan ya? Nggak ada. Jadi masih apa ya? Masih kayak belum menerima ya, gitu. Belum menerima, pokoknya aku yakin aja sih hari itu nggak rontoknya itu nanti gitu. Dan akhirnya kemo lah kan, kemo pertama seminggu setelah kemo lah. Jadi aku itu sejak operasi di ruang tamu gitu kan, terus pas gini pegang, banyak ini lagi, banyak kali. Nah aku hanya bilang, Tuhan siapkan hatiku, nggak apa-apalah, kan nanti kan bisa lagi tumbuh. Itu sih waktu itu ya. Dan terus aku tarik, udah banyak kali. Jadi dalam hitungan 3 hari aja. 3 hari ya. Itu di mana kamu? Di rumah? Di rumah, aku selesaikan di rumah. Tinggal ini melihat gini, jadi semua udah botak, tinggal pinggir-pinggir inilah ya rambutnya. Jadi ponakan saya bilang, udah cukup saja. Tapi aku masih berontaknya gini, janganlah, masa sih udah habis rambutku, masih habiskan uang untuk mau botak lagi kan gitu ya, rugi dong gitu. Cuma hari itu ya udahlah, akhirnya kebetulan ada ponakan yang bukan salon datang ke rumah dan botak. Dan aku benar-benar bersyukur ke Tuhannya. Ya aku nggak ada sedih gitu, cuman yang lucunya aku rasa kalau keluarga bervideo call mereka yang nangis-nangis, cuman aku bilang iya nggak apa-apa, aku baik aja gitu sih. Malah kamu yang menguatkan mereka ya. Dan tetangga-tetangga juga sangat-sangat benar-benar mendukung. Maksudnya kalau aku keluarga pakai topi nanti masuk angin gitu. Jadi benar-benar aku bilang orang di sekitarku itu jadi berkah gitu. Mereka yang menguatkan kamu. Iya. Itu berapa kali kemoterapi kemarin? 6 kali. 6 kali. Dari bulan 9 sampai bulan 1 tahun 2019. Dan botak itu, total botaknya itu 7 bulan. Preman ya di rumah sakit, pasien-pasien bilang, preman dari mana gitu. Melihat kamu kayaknya mereka jadi happy ya. Iya. Mungkin memang sesuai sama namanya ya, ceria gitu. Dia juga membawa ceria buat orang-orang di sekitar dia. Nah, setiap kalau kamu mau kemoterapi, apa tantangan terbesar kamu waktu itu?
kalau mau kemoterapi itu memang benar-benar sangat menakutkan ya, karena waktu kemo pertama itu kan kita nggak tahu gitu ya, dan suster dokter juga nggak kasih tahu maksudnya apa nanti efeknya seperti apa gitu, dan yang namanya kita pasien udah nangis-nangis gitu ya, mana mau tanya-tanya lagi gitu kan. Nah waktu kemo pertama aku udah disuntik obatnya, dan aduh obat kemo itu ngeri lah pokoknya bermacam-macam rasanya gitu ya, dan ada dia obat yang namanya anti ya, katanya anti, atau tapi katanya setengah mati, bukan anti dia ya. Iya, jadi benar-benar aku bilang itu berkat. Kenapa? Karena ada nenek sebelah aku dan dia bilang nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, itu cuma sebentar, dan akhirnya termotivasi lagi gitu. Nah waktu kemo pertama setelah ada disuntik ya 15 menit, aku udah mau mati, maksudnya gini, sampai aku susah, Tuhan seberapa lama sakitnya, aku maksudnya kondisi fisikku nggak tahan dengan sakit ini, karena dia mau naik lagi gitu kan, terus mukaku merah berdenyut. Cuman aku sangat memuji Tuhan karena susternya sangat baik, mereka datang apa keluhan, dan mereka langsung cabut apanya itu ya, obat kemo itu, dan akhirnya mereka tunggu waktu setengah jam baru dikasih lagi, tapi ditanyain terus seperti itu. Jadi tantangan tadi ya yang bilang tantangan. Jadi berikutnya setiap hari kemo kan udah dibuat tanggal ya, ada suster. Jadi aku udah jantungan, aduh besok akan ketemu suster, besok akan disuntik, mana ya gitu. Tapi sangat bersyukur HB ku tetap 11 gitu ya. Pokoknya Tuhan benar-benar berkati gitu. Jadi di ruang kemo itu, akulah yang tidak punya teman. Teman-teman pasienku punya kawan 2 orang lah, berapa lah pokoknya. Tapi aku sendiri. Tapi aku benar-benar terberkati karena ketika aku udah di tempat pasien ya, aku berfoto, aku post, dan brother sister aku khususnya ada yang berpuasa untukku. Apa nggak semakin diberkati? Apa nggak semakin happy begitu ya kan? Ada saja orang-orang yang Tuhan kirim menjadi ini ya, kekuatan. Jadi benar-benar bahwa bagi aku pribadi kanker itu adalah berkat. Nah, jadi semakin banyak orang yang mengasihi ya. Wah, luar biasa. Nah ini agak sedikit ini ya, kanker payudara itu pasti ada hal efek lain selain kemoterapi dan kerontokan rambut. Ada pengangkatan? Iya. Ada ya. Wow, kuat sekali. Gimana perasaan Ria waktu itu terjadi? Kalau sebelumnya gitu ya, sebelumnya sebenarnya jadi angkat karena kan kankernya kan di atas gitu, di otot ya. Nah 15 menit sebelum mau dibawa ke ruang operasi, dokternya bilang ini keluar hasil biopsinya, jadi payudara harus diangkat. Ya aku menangis pasti dong, cuman aku nggak berpikir seperti apa kali, cuman aku bilang mana lebih baiknya aja. Ponakan juga menelepon keluarga, ini bagaimana ya udah, mereka juga satu suara mengatakan lebih baiknya. Jadi yang aku pikirkan udah untuk apa ya dipertahankan itu payudara kalau juga itu jadi ini ya penyakit gitu kan. Jadi memang perasaan perempuan ya pasti sedih, nangis pun aku sampai nggak bisa lagi aku ngomong sama keluarga. Jangankan kamu pada saat ini, saya saja yang mendengarkan cerita kamu sangat sedih, tapi ketika melihat kamu bisa kuat dan berpikir positif, aduh rasanya luar biasa sekali. Nah, ada larangan nggak pada masa-masa, maksudnya pantangan makanan gitu waktu kamu menjalani kemoterapi dan waktu penyakit kanker ini masih di dalam tubuh? Nggak ada sih dokter bilang masa pasien udah sakit dilarang makan ini makan itu, jadi dari mana gizinya dong gitu kan ya. Terus aku juga rajin bertanya gitu sama suster jadi apa larangannya ya, kalau bisa bakso aja lah dulu, jangan, tapi boleh pun makan apapun itu boleh, tapi sedikit lah, jangan juga berlebihan. Tapi waktu ketemu dokter di radiasi dia hanya bilang, aku tanya lagi gimana dengan makanan sehari-hari, bebas tapi jangan pakai obat herbal karena subur. Nah ini kan hormon, perempuan itu kan agak gimana ya, kekurangan hormon pun jadi masalah.
Banyak hormon juga jadi masalah, jadi bagaimana gitu. Berarti ada yang diseimbangkan dari Nah, kalau bisa melihat kan, kalau namanya cancer ini kan biayanya nggak sedikit ya, nggak kayak penyakit-penyakit biasa gitu, pasti biayanya sangat besar, apalagi untuk penyembuhannya, pengobatannya. Nah, boleh tahu bagaimana kemarin itu biayanya kamu selama pengobatan, dari mana, seperti apa pembiayaannya? Kalau semalam lah ya, macam baru kemarin aja gitu ya kejadiannya gitu ya. Padahal udah 2 tahun, hampir 2,5 tahun gitu ya. Nggak terasa ya, kayak biasa aja gitu, luar biasa. Jadi ya Tuhan benar-benar bekerja. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah terima kasih Pak Presiden memberikan program BPJS. Jadi semua biaya itu di cover oleh BPJS dimulai dari terakhir ya, pertama kali terus rujukan sampai hari ini, dan bahkan dokter bilang aku harus makan obat selama 5 tahun. Waduh. Nah, waktu awal dokter bilang makan obat 5 tahun ya, aku hanya iya. Udah sampai rumah baru mikir, selama jabatan presiden ya, itu ya lama ya 5 tahun gitu. Tapi ya, aku kembali berdoa, nggak apa-apa lah Tuhan. Nggak apa-apa lah Tuhan, kalau dokter bilang itu kan 5 tahun. Kalau Tuhan bilang 5 minggu atau 5 bulan kan bisa jadi. Dan akhirnya hanya 3 bulan makan obat, setelah itu sekarang suntik. Tapi suntiknya mahal Bu, hampir 2,5 juta sekali suntik. Wow. Tapi puji Tuhannya semua di cover oleh BPJS. Thank you Bapak Presiden Joko Widodo. Iya. Wow, ini luar biasa. Jadi sekali suntik itu 2.400.000 sekian. 2.500.000 lah ya. Iya. Kalau diuangkan gitu. Tapi Jadi kalau 5 tahun berapa ya? banyak ya. Udah bisa buka usaha mie goma ya. Salah gua. Iya, karena Ria ini hobinya masak, masakannya sangat enak, ya, sangat luar biasa. Ya, jadi dia juga pengen suatu hari bisa jadi pengusaha mie goma katanya. Mie goma kok. Mana tahu ya ada yang nonton ini kan, kayaknya bisa nih jadi partner katanya gitu. Nah, jadi itu kan pasti kamu bolak-balik ya, rumah sakit rumah gitu ya, dan ada jadwal-jadwalnya. Nah, jadi kalau setiap ketemu perawat, dokter gitu, kata-kata semangat apa sih yang mereka sering kasih ke kamu atau pasien-pasien yang lain ya pasti ketemu gitu. Setiap misalnya kamu datang berobat, setiap kali kamu datang check up gitu, kata-kata semangat apa yang mereka katakan sama kamu? Kalau aku sih, aku dapat satu semangat gitu ya dari dokter yang membius, marganya Marbun. Jadi dia bilang nggak apa-apa, semua baik-baik. Terus dia bilang berdoa ya. Gimana kalau berdoa? Ya aku cuma jawab, Tuhan Yesus sembuhkan aku. Dia bilang begini, bukan begitu, tapi begini. Tuhan tolong berkati dokter yang membius, berkati dokter yang mengoperasi, berkati suster, perawat yang menangani, karena dokter mau cincang-cincang pun kalau Tuhan tidak berkati itu tidak akan ada gunanya. Jadi aku terharu, benar-benar terharu waktu itu, dan itu jadi modal pula sekarang. Sampai kalau setiap rumah sakit aku doakan sekarang ya, satpam, dokter, suster di ruang ini ya, di ruang kemo. Jadi aku benar-benar semangat dan termotivasi dengan kata-kata itu. Dan kalau dari pasien mereka bilang, itu kan kecil, ada yang 5 kilo sampai pecah payudaranya, nggak apa-apa aja itu. Jadi aku benar-benar terberkati dengan mereka. Tapi kalau aku ketemu mereka udah menangis gitu, aku akan bilang, jangan, kita orang sehat, bukan orang sakit. Jadi kita semangat, padahal dalam hati kita ya wow, hebat sekali ya kamu sampai di tempat yang sebenarnya suasananya bisa mengerikan ya. Masuk rumah sakit, aduh ini mau check up lagi, aduh ini gimana gitu. Tapi sampai di sana ternyata orang-orang yang positif juga ya. Bahkan kamu juga memberikan energi yang positif buat mereka. Nah sekarang kanker sudah nggak ada.
Sudah sembuh ya? Sudah sembuh. Sudah sembuh. Semoga lah, semoga benar-benar karena dia ini ya bercerita tentang kanker ini juga ya, berbagi ke teman-teman cewek perempuan lah khususnya ya. Boleh sih rajin-rajin juga periksa di area payudara, area apa ya ini dagingnya, perut, ini ya daging lah pokoknya, mungkin deh juga leher gitu ya. Karena kata dokter setiap orang itu ada sel kankernya, hanya ada dia yang aktif, ada yang tidak. Nah, pemicu kanker itu salah satunya adalah panggang. Nah, kalau vitaminnya gula pasir. Gula pasir itu vitaminnya, jadi itu sih berbagi sedikit cerita juga. Tapi yang paling utamanya adalah obat yang paling manjur itu adalah hati yang gembira. Nah itu dia. Hati yang gembira adalah obat. Nah, boleh menangis boleh, tapi jangan terlalu lama ya mengeluarkan air matanya, sedikit-sedikit aja. Jadi waktu dokter bilang kamu sembuh nih, apa waktu itu perasaan pertama kali kamu bilang, saya sembuh gitu? Ya, sangat memuji Tuhan ya. Bahkan pas hari itu ketemu sama ibu pendeta, dan aku bilang, Kak ini hasil fotonya, foto toraks lah, pokoknya hasil sebelum radiasi, keluar hasilnya dan semua baik, jantung, tulang, paru hasilnya baik. Sangat bersyukur lah itu, pastilah bahagia. Bahagia. Terus kamu luapkan lewat apa? Apakah masak makanan yang enak atau jalan-jalan atau gimana waktu itu untuk mengekspresikan kebahagiaan kamu bahwa kamu sudah sembuh? Ya enggak juga, kalau aku sih enggak suka jalan-jalan. Paling masak ya suka, tapi ya aku lebih banyak meluapkannya doa gitu ya, berdoa sambil nangis-nangis sama Tuhan. Nah, sekarang masih ada konsumsi obat atau vitamin kah untuk tubuh tetap kuat? Kalau vitamin atau obat apa dari dokter enggak, cuma itu langsung aja ya, tapi itu menetralkan hormon per 3 bulan. Jadi mereka sudah kasih apa ya, jadwalkan gitu. Tapi kalau hari-hari sekarang lebih banyak apa ya, konsumsi buah, jus, itu yang paling utama sekarang. Dan lebih dari itu ya doa lah, itulah itu vitamin yang paling ini ya aku butuhkan gitu. Dan ada nggak misalnya kamu punya komunitas gitu yang itu juga menambah energi positif? Nah, sekarang ya ada dong, ya sudah pasti ya. Ada teman-teman yang bantu terus mengingatkan, memberi semangat, itu salah satunya. Nah, sekarang boleh nggak Ria berbagi juga bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana ya, yang hari ini juga mungkin sedang mengalami ya, atau mungkin masa pemulihan. Pasti nggak gampang ya bagi mereka, bahkan bagi kamu juga. Mungkin Ria juga bisa kasih tips, trik ya, semangat, kekuatan buat mereka untuk tetap menjalani atau bisa menjaga kesehatan mereka. Oke, boleh. Kalau untuk teman-teman di luar sana mungkin sedang mengalami atau sudah ada gejala gitu ya, resep yang paling utama itu adalah semangat itu harus ada dari dalam diri kita sendiri. Semangat gitu ya, dan terus jangan terlalu dipikirkan penyakitnya, karena akan datang penyakit lain nanti kalau kita memikirkan penyakit itu. Jadi aku boleh berbagi, lihat kepada begitu baiknya Tuhan. Pastilah Tuhan pakai semua orang di sekitar kita. Yang penting intinya jangan fokus memikirkan penyakit itu, karena penyakit itu tidak seram, tapi dia itu akan bisa menjadi berkat bagi kita, tergantung bagaimana kita menanggapinya atau menerimanya gitu loh. Nah, gitu. Jadi buat teman-teman juga di sana, ini bukan berarti kalau ada penyakit karena Tuhan tidak sayang. Justru kita itu adalah sangat spesial di hadapan Tuhan. Itu loh, spesial. Nggak semua orang bisa ya menerima yang begini, berkat ini loh gitu. Bagi aku pribadi benar-benar berkat. Wow, luar biasa. Thank you ya Ria. Oke. Kamu itu sangat-sangat menginspirasi. Kenapa? Makasih. Dari sebuah penyakit yang bagi orang mendengar namanya aja kadang takut ya. Ya benar, seram. Oh Tuhan,
apalagi kalau itu di daerah yang sensitif seperti itu. Tapi lihat bagaimana Ria sudah melewati berapa tahun? 2 tahun 4 bulan dia sudah melewati, dan hari ini dia ya sudah cantik ya, rambutnya sudah tumbuh ya, hitam lebat ya, dia bisa tertawa, dia bisa berbagi kebahagiaan, dan dia bisa ada di sini duduk untuk menceritakan betapa apa yang dianggap menakutkan ternyata tidak menakutkan. Kenapa? Seperti dia bilang tadi, dia berdoa, dia bergantung sama Tuhan, dia berserah, dan dia nggak sendiri ya. Tuhan memberikan orang-orang yang memberikan semangat buat dia ya, menolong dia, bahkan dari pemerintahan juga menolong ya Ria ya, sangat menolong gitu. Dan sampai hari ini dia juga berbagi ya hidupnya ke orang-orang di luar sana. Bahkan buat teman-teman juga yang menonton acara ini, pastinya ini jadi kekuatan dan semangat juga buat kita, dan sebagai peringatan juga buat kita ya untuk menjaga kesehatan ya, buat perempuan juga mawas diri. Karena apa? Karena memang kanker payudara ini wanita paling memang akan terkena ya, paling pastilah itu wanita terkena kanker payudara. Jadi kita belajar juga dari Ria mengenali gejala-gejalanya ya, dari benjolan-benjolan kecil ya, dari sekitar dada, perut, leher begitu ya. Dan kalau sudah ada itu langsung check up aja ke dokter gitu ya. Jangan takut karena nanti makin lama dia makin menggerogoti tubuh kita ya. Jadi nanti kalau semakin menggerogoti bisa kena yang lain-lain lagi. Nah ya, oke, terima kasih Ria buat satu lagi. Oke, banyak, mau 2 lagi, 5 lagi, lanjutkan. Bagi teman-teman saya seperjuangan yang lagi kemo, di saat kemo apapun yang pengen makan aja lah. Terus nggak boleh tidur terus, nanti suka penyakit itu sama kita. Jadi oke lah, badan kita boleh lemas, tapi kita harus semangat berjuang lawan. Karena kalau kita nggak lawan, kalah kita. Jadi kita harus kalahkan dia. Semangat. Kalau bisa semangatnya lebih dari semangat 45 ya teman-teman. Semangat berapa? 46, 47, 48. Suka yang penting. Ya, saya jadi semangat juga ini akhirnya ya. Oke teman-teman, udah banyak ya dengar ceritanya tentang Ria, sangat menginspirasi. Dan jangan lupa tetap ya di like, subscribe, dan komen. Ya, itu saja curhatan Miss Manis hari ini. Terima kasih ya. Salam manis. Salam manis, bye bye.